Perkenalkan, nama saya Muammar Syahdan Kurniawan dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang teori standpoint atau biasa disebut teori sikap. Teori standpoint atau teori sikap merupakan teori yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan dari dirinya sendiri, dan teori ini memiliki konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan dari perilakunya. Selain itu, teori ini memiliki aturan-aturan sosial dan mempunyai kebiasaan yang terkait dengan apa yang biasa mereka lakukan. Sedangkan menurut Sandra Harding dan Julia T. Wood, standpoint adalah sesuatu tempat di mana kita melihat dunia sekitar, atau bisa disinonimkan dengan viewpoint, perspektif, dan juga position, di mana istilah ini merujuk pada lokasi tertentu dalam waktu dan ruang tertentu yang berkaitan dengan nilai-nilai dan perilaku. Sejarah teori standpoint. Teori standpoint atau bisa disebut juga sebagai teori sikap pertama kali dipelopori oleh seorang filosof Jerman bernama George Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Teori ini adalah sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Hegel mengemukakan bahwa teori ini membahas tentang hubungan antara tuan dan budak yang hidup dalam ruang lingkup yang sama tetapi memiliki perbedaan. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan status mereka di masyarakat atau bisa disebut dengan hierarki. Selain Hegel, menurut Karl Marx, posisi pekerjaan akan membentuk akses pada pengetahuan. Kemudian, Nancy Hartsock mengembangkan gagasan Hegel di atas untuk mempelajari hubungan pria dan wanita. Dari pemikiran ini, melahirkan sebuah konsep feminisme atau pergerakan di mana wanita menginginkan equal right di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seperti wanita bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan yang sama seperti laki-laki. Selanjutnya kita membahas tentang asumsi teori sikap atau standpoint. Menurut Janet Seltzman-Shepard tahun 1993, terdapat 4 asumsi teori sikap atau standpoint. Yang pertama, jenis kelamin atau gender merupakan fokus utama pada teori ini. Yang kedua, hubungan jenis kelamin atau gender dipandang sebagai sesuatu yang problematis. Yang ketiga, teori ini berusaha untuk memahami bagaimana jenis kelamin atau gender dipandang sebagai sesuatu yang dapat diubah. Dan yang terakhir, teori feminis dapat digunakan untuk menantang status quo ketika status quo ini merendah atau melecehkan wanita. Sikap. Sikap adalah bentuk evaluasi atau reaksi perasaan antara mendukung atau memihak. Menurut Truston, sikap sebagai derajat afek positif atau negatif terhadap suatu objek psikologis. Pengetahuan tersituasi. Pengetahuan bersifat tersituasi di dalam pengalaman. Pengetahuan tersituasi mengingatkan kita bahwa apa yang kita ketahui dan lakukan tidak berasal dari dalam diri, melainkan merupakan hasil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman kita. Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Teori sikap feminis Hartsock yang terinspirasi oleh Marxisme berpijak pada pemikiran bahwa pria dan wanita terlibat di dalam pekerjaan yang berbeda berdasarkan jenis kelamin mereka, yang berakibat pada pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Lalu, hubungan dengan komunikasi. Teori sikap mengilustrasikan kesentralan komunikasi yang baik dalam membentuk dan menyalurkan sikap. Teori ini menunjukkan kegunaan komunikasi sebagai alat mengubah status quo yang menghasilkan perubahan, dengan memberikan suara bagi mereka yang mempunyai pandangan jarang didengar. Selanjutnya, contoh-contoh pada teori sikap atau standpoint. Yang pertama, pada ketika bulan puasa. Pada siang hari, terdapat 2 pria tidak berpuasa, berinisial A dan B sedang duduk di halte. Tak lama kemudian, perempuan berhijab yang sedang berpuasa, berinisial C, juga duduk di halte tersebut. Saat itu, pria B sedang memegang minuman
dan meminum minumannya di hadapan perempuan yang sedang berpuasa atau perempuan berinisial C tersebut. Lantas, pria A menegur pria B karena tidak bersikap menghargai. Walau perempuan berinisial C tersebut terlihat biasa saja. Namun, respon pria B tersebut seperti acuh tak acuh yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak ada kaitannya dengan si pria tersebut. Tidak ada hubungan.